Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami akan coba menjelaskan satu atau dua hal mengenai tentang ensemble learning. Ganti sak. Oke. Ya, anggota kelompok kami terdiri dari 3 orang. Saya sendiri, Fadilah Ayah Ramadan, kemudian ada Hilmi Wicaksono Pamularso, dan ada Gregorius Perdana Samosir. Lalu, ensemble learning. Ensemble learning adalah sebuah paradigma dari mesin learning di mana beberapa model dicoba untuk memecahkan masalah yang sama dan digabungkan supaya mendapatkan solusi yang lebih baik. Ensemble learning memiliki weak learner atau base model yang digunakan sebagai dasar untuk pembentukan desain model yang lebih kompleks dengan cara menggabungkan beberapa modelnya. Nah, nanti setelah weak learner digabungkan akan menghasilkan hasil yang lebih baik yang bisa disebut dengan strong learner atau ensemble model. Kemudian ensemble learner dibagi menjadi 3. Ada boosting, bagging, dan stacking. Lanjut, Cak. Ya, untuk yang pertama di sini ada boosting. Untuk boosting merupakan suatu cara untuk menghasilkan beberapa model atau penggolongan untuk prediksi atau klasifikasi, dan juga menggabungkan prediksi dari berbagai model ke dalam prediksi tunggal. Boosting adalah melakukan pendekatan iteratif untuk menghasilkan pengklasifikasian yang kuat, yang mampu mencapai kesalahan training seminimal mungkin dari sekelompok pengklasifikasi yang lemah, yang masing-masing hampir tidak dapat melakukan lebih baik daripada tebakan model acaknya. Setelah itu, boosting mempelajari suatu model secara sekuensial dengan metode yang adaptif, atau yang dimaksud dengan mempelajari model yang selanjutnya bergantung dengan model sebelumnya. Kemudian menggabungkan hasil dari pembelajaran model itu dengan secara deterministik. Nah, bisa dilihat di sini adalah contoh untuk berjalannya boosting. Setiap data yang ada akan diagregasikan dan di-ensemblekan modulnya. Kemudian setelah dihitung atau dipelajari setiap datanya, data yang baru akan diupdate dengan hasil data yang telah dikerjakan. Begitu seterusnya, sehingga akan menghasilkan final model berupa strong learner yang merupakan gabungan-gabungan dari weak learner yang ada. Tiap model boosting berfokus pada observasi paling sulit yang bertujuan untuk mengurangi bias. Tiap-tiap langkah dari boosting ini bergantung dari data sebelumnya. Kemudian, boosting tidak bisa dilakukan secara paralel. Lanjut, Cak. Nah, untuk selanjutnya, boosting memiliki 2 jenis. Ada adaptive boosting atau yang biasa disebut dengan ADABOOST dan gradient boosting. Untuk adaptive boosting, boosting ini berguna untuk memberikan bobot yang lebih terhadap observasi yang tidak tepat. Nah, untuk gradient boosting mendefinisikan ulang boosting sebagai masalah pengoptimalan numerik yang bertujuan meminimalkan fungsi kerugian model dengan menambahkan weak learner. Jadi pada gradient boosting ini menggunakan biner penghitungannya. Struktur data dari gradient boosting menggunakan decision tree. Mungkin sekian untuk boosting. Selanjutnya ada bagging. Oke, bagging. Bagging merupakan metode yang dapat memperbaiki hasil dari algoritma klasifikasi machine learning dengan menggabungkan klasifikasi prediksi dari beberapa model. Hal ini digunakan untuk mengatasi ketidakstabilan pada model yang kompleks dengan kumpulan data yang relatif kecil. Bagging adalah salah satu algoritma berbasis assembler yang paling awal dan paling sederhana, namun efektif. Bagging paling cocok untuk masalah dengan dataset pelatihan yang relatif kecil. Bagging tetap membagi dataset besar menjadi segmen yang lebih kecil. Penggolongan individu dilatih dengan segmen ini yang disebut bytes
sebelum menggabungkannya melalui cara voting mayoritas. Lanjut. Nah, bootstrap aggregating disebut juga dengan bagging, adalah penggabungan algoritma pembelajaran mesin yang dirancang untuk meningkatkan stabilitas dan akurasi dari algoritma machine learning yang digunakan dalam klasifikasi statistik dan regresi bagging. Bagging juga mengurangi varians dan membantu untuk menghindari terjadinya overfitting. Meskipun biasanya diterapkan untuk metode decision tree, bagging dapat juga dengan semua jenis metode. Bagging merupakan kasus khusus dari pendekatan model averaging. Bagging mengadopsi distribusi bootstrap supaya menghasilkan base learner yang berbeda untuk memperoleh data subset sehingga melatih base learns, dan bagging juga mengadopsi strategi agregasi output base linear, yaitu metode voting untuk kasus klasifikasi dan averaging untuk kasus regresi. Bagging dikenal juga sebagai salah satu metode yang paling simpel dalam arsing dan sebuah terminologi umum yang mengacu pada penggunaan kembali atau pembelian data untuk meningkatkan klasifikasi. Nah, langkah-langkah pada bagging. Yang pertama, membuat data baru yang diambil secara acak dari data asli. Yang kedua, membuat model classifier untuk setiap data yang diambil sebelumnya. Yang ketiga, untuk mengambil rata-rata semua prediksi untuk membuat keseluruhan akhir prediksi. Lanjut. Nah, ini adalah ilustrasi bagging. Bisa kita lihat ada resample models yaitu H1, H2, H3, H4, dan H. Lanjut. Nah, ini adalah random forest simplified. Nah, di mana terdiri dari misalnya ini random forest terdiri dari tiga kelas, yaitu kelas A, kelas B, dan kelas C, yang terdiri dari 3 pohon. Nah, ini dan di sini juga adalah majority votingnya, di mana majority votingnya ini adalah atau voting mayoritasnya ini adalah menggabungkannya secara voting sebelum penggolongan individu itu dilatih dengan segmen atau yang disebut dengan bytes. Lanjut. Nah, ini adalah metode random forest, di mana metode bagging dengan pohon sebagai pembelajar lemah. Setiap pohon dipasang pada sampel bootstrap dengan mempertimbangkan hanya sebagai variabel yang dipilih secara acak. Oke, terima kasih. Ya, selanjutnya saya Hilmi Wicaksono di sini akan menjelaskan mengenai stacking. Stacking ini agak berbeda dari bagging dan boosting karena stacking bisa menggunakan heterogeneous weak learners atau masing-masing weak learners itu menjadi tipe yang berbeda-beda. Pada dasarnya, arsitektur dari stacking model terdiri dari 2 model, yaitu level 0 dan level 1. Level 0 itu base model, yaitu model yang menyimpan beberapa prediksi dari learner yang berbeda-beda. Karena learner ini yang digunakan bisa banyak, misalkan SVM, lalu KNN, dan lain-lain, lebih baik menggunakan asumsi bagaimana cara menyelesaikan tugas pemodelan prediktif, seperti linear model, decision tree, support vector machine, dan lain-lain. Lalu untuk level satunya yaitu meta model, model yang menunjukkan kombinasi terbaik dari base model. Model ini seringkali sederhana, menyediakan interpretasi yang mulus dari prediksi yang dibuat oleh base model. Model linear seringkali digunakan dalam meta model, seperti linear regression dan logistic regression. Nah, ini adalah ilustrasi dari stacking. Yang paling atas ini ada train set. Dari train set ini dibagi menjadi beberapa model tes yang disebut test set ini. Nah, dari test set ini atau yang level 0 tadi base model dapat digunakan untuk level satunya, yaitu meta model tadi. Dan pada akhirnya dari meta ini dapat dihasilkan final prediction gitu. Lalu di sini yang terakhir yaitu kelebihan dan kekurangan dari ensemble learning.
Untuk kelebihannya, ensembling adalah metode yang terbukti untuk meningkatkan akurasi model dan bekerja di sebagian besar kasus. Lalu, membuat model yang lebih kuat dan stabil sehingga memastikan kinerja yang layak pada uji kasus di sebagian besar skenario. Untuk menangkap hubungan kompleks linear dan sederhana serta non-linear dalam data, ini dapat digunakan dengan menggunakan dua model yang berbeda dan membentuk ensemble 2. Lalu untuk kekurangan ensemble learning, ensembling mengurangi interpretability model dan membuatnya sangat sulit untuk menarik wawasan bisnis penting di akhir. Yang kedua, memakan waktu dan dengan demikian mungkin bukan ide yang terbaik untuk aplikasi real time. Dan yang ketiga, pemilihan model untuk menciptakan ensemble adalah seni yang benar-benar sulit untuk dikuasai. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.